Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Video tayang berikut ini berisi materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMP untuk siswa kelas 8 semester 1 dengan materi telaah struktur dan kebahasaan teks berita. Materi yang akan kita bahas terdiri dari pertama, struktur teks berita, dan yang kedua, ciri-ciri kebahasaan teks berita. Mari kita bahas satu persatu materi berikut ini. Yang pertama, struktur teks berita. Struktur artinya terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu susunan yang sistematis, yang urut, yang runtut. Dalam struktur teks berita, terdiri dari 3 bagian yang urut. Yang pertama, kepala berita, yang kedua, tubuh berita, dan yang ketiga, ekor berita. Pada kepala berita, yaitu pada bagian awal, setelah judul berita, akan ditampilkan unsur-unsur pokok berita yang terdiri dari 5W plus 1H. Jadi pada kepala berita sudah tersaji lengkap unsur-unsur pokok berita, yaitu 5W plus 1H. Apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Kapan? Dan bagaimana? Nah, berikutnya, pada tubuh berita akan disajikan uraian dari setiap pokok-pokok berita tersebut, yaitu penguraian dari unsur 5W plus 1H. Jadi tengah-tengah itu, di tengah-tengah berita, akan dibahas unsur apa, unsur siapa, unsur di mana, unsur kapan, dan unsur bagaimana. Nah, pada bagian paling akhir, yaitu ekor berita, akan disajikan simpulan dari berita yang disajikan dari awal, dari mulai judul berita, kepala berita, dan tubuh berita. Tersimpul di bagian akhir, yaitu di ekor berita. Yang penting kalian ingat bahwa struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Artinya, bagian yang penting-penting diletakkan pada awal berita tersebut, yaitu pada kepala berita. Demikianlah struktur teks berita. Mari kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks berita. Sebuah berita disampaikan kepada umum lewat surat kabar atau majalah. Bisa juga berita tersebut dibacakan oleh penyiar di televisi. Bisa juga kalian membaca teks berita di internet. Tetapi pada umumnya, teks berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia baku. Jadi teks berita harus menggunakan bahasa yang resmi. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Jadi kalau kalian melihat teks berita, akan melihat sebuah kalimat yang diawali dengan tanda petik, diakhiri tanda petik, demikian diucapkan oleh sumber berita. Itulah contoh kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang isinya menirukan informasi dari sumber berita. Jadi langsung, sang penulis berita menirukan apa yang diucapkan oleh sumber berita. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi artinya kata penghubung. Jadi dalam sebuah teks berita, kalian akan menemukan konjungsi bahwa.
Nah, penggunaan konjungsi bahwa ini menandai bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang isinya memberitakan, menyampaikan informasi dari sumber berita. Jadi dalam kalimat tidak langsung yang ditandai dengan penggunaan kata bahwa, seorang penulis berita telah mengolah ucapan narasumber menjadi teks tulisan seorang penulis teks berita. Ciri yang keempat, dalam teks berita akan ditemui fungsi keterangan waktu. Contohnya, peristiwa upacara hari ulang tahun Pramuka yang ke-59 dilaksanakan pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Nah, hari Jumat 14 Agustus 2020 inilah keterangan waktu. Jadi dalam teks berita akan terdapat keterangan waktu. Berikutnya juga dalam teks berita akan ditemui fungsi keterangan tempat. Misalnya, upacara peringatan Hari Pramuka dilaksanakan di bumi perkemahan. Nah, kata-kata di bumi perkemahan memiliki fungsi keterangan tempat. Jadi, keterangan tempat tersebut bisa juga diletakkan di bagian awal berita. Misalnya, di bumi perkemahan dilaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka. Berikutnya, ciri yang keenam. Dalam teks berita akan terdapat konjungsi temporal. Konjungsi artinya kata penghubung. Temporal artinya menyatakan waktu. Jadi, konjungsi temporal artinya kata penghubung yang menyatakan waktu. Misalnya, sebelum, sesudah, setelah, lalu, kemudian, akhirnya. Saya contohkan dalam kalimat, setelah upacara peringatan Hari Pramuka berakhir, para peserta upacara beristirahat di tepi lapangan. Nah, kata setelah tersebut itulah konjungsi temporal. Dan ciri yang terakhir dari sebuah teks berita adalah menggunakan kalimat yang efektif. Apakah itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat sasaran maknanya. Jadi dalam kalimat efektif, penggunaan kalimat sangat hemat. Tetapi makna informasi yang disampaikan dapat tersampaikan kepada pembaca berita. Kalau diperdengarkan di radio atau di televisi juga mudah ditangkap oleh pendengar radio atau penonton televisi. Itulah kalimat efektif. Jadi kalimatnya tepat sasaran. Penggunaan katanya hemat. Demikianlah pembelajaran kita tentang telaah struktur dan kebahasan teks berita. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian, dapat menambah ilmu dan wawasan, dan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, semoga video sederhana ini membawa manfaat sebagai sarana media pembelajaran. Terima kasih. Sekali lagi, untuk kebermanfaatan banyak orang, silakan dibagi, di-share, dan juga like, subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.